kita adalah anak cucu dari nenek moyang kita yang telah meninggalkan benda-benda yang punya nilai sejarah yang bisa dimanfaatkan. Kita bisa memaharkan dan hasil mahar tersebut bisa kita manfaatkan untuk orang yang lebih membutuhkan juga. Setelah kita dikasih sesuatu kelebihan, kalau kita tamat akan menjadi sebuah kemudorotan. Polisi, tentara, aparat ini gak gawe busana podo karo wong biasa, tapi ini gawe busana beda kan. Bah ketuhanan nopo bah Kristen, bah Hindu, bah Buddha, mereka juga mempunyai keyakinan kepercayaan yang sama. Kita adalah orang Jawa, bukan orang Arab. Tapi masalah Islam itu kita orang Islam, kita Islam Jawa. Kita ada Tuhan, kita mengenal Tuhan, yaitu siapa? Tiada Tuhan selain Allah. Maka kalau orang Islam mengatakan Tuhanku adalah Allah, makanya sehingga akan konflik karena ada benar dan salah, tidak ada baik dan buruk. Santai wis ndak Om ada. Revo sering kesini. Om Rivo sering kesini sih. Nah makanya kula kan pertama kali ndak ngerti masalah YouTube, masalah sosial media. Yang saya tahu ya cuma telepon flexi sih dulu. Telepon apa itu? Yes 0321. Itu yang tahu. Lah semenjak kenal Om Rivo di sini, Om Rivo pun pertama kali saya bilangin, kalau saya bicara masalah peradaban, kalau saya bicara masalah artefak-artefak yang saya jelaskan, tolong jangan di-skip, atau jangan di stop. Mas jeda nanti bahas nggak bisa sih, karena saya bercerita atau saya menceritakan sesuatu itu tidak saya pikir dan tidak saya rancang. Saya tidak merancang. Jadi secara berambang memang seperti inilah yang saya buktikan di lokasi. Tidak mungkin juga kan saya mengajak teman-teman untuk membuktikan ke lokasi. Nah, dengan inisiatif tersebut maka saya di video oleh Om Rivo. Itu video apa? Nanti kita masukkan ke YouTube, Mas Rani. YouTube itu apa, Mas? Dengan kedatangan Om Rivo adalah suatu perjalanan baru buat saya dan inspirasi baru untuk memotivasi saya bangkit kembali untuk mempelajari, memahami tentang artefak-artefak yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang kita untuk saya jadikan bekal penjelasan. Itu dan punya media. Ada medianya. Kalau saya menjelaskan tanpa adanya media itu dikira apa, pembodohan publik atau gimana. Jadi kalau saya menjelaskan pasti ada suatu media atau yang menjadi bukti nyata. Begitu loh Mas. Jadi Om Rivo selama beberapa kali nge-review saya itu memang real dan tidak ada apa itu rekayasa atau saya tidak memperbolehkan dan saya tidak mau. Karena apa? Sejarah ini kita buat atau kita viralkan agar generasi penerus kita, agar generasi muda bisa tahu dan bisa paham tentang sebelum kita itu zaman dulu sudah ada. Lah zaman dulu itu seperti apa? Ada peradaban Mojopahit, ada peradaban Mojopahit. Kok bisa sampai menyimpulkan ada kerajaan Mojopahit? Inilah buktinya seperti pusaka keris atau jenis uang-uang peradaban dulu. Dan ada angka-angka tahun nih. Nah, gitu loh. Jadi penjelasan-penjelasan seperti itu penting untuk dipublikkan, penting untuk disiarkan agar untuk kita itu tidak. Karena apa sih?
kutipan dalam buku atau kutipan dalam suatu perfilman itu kan ada sedikit untuk wawasan agar oh ini loh cerita Roro Jonggrang, atau inilah cerita Borobudur, inilah cerita kerajaan Airlangga atau Mojopahit atau kerajaan, hanya cerita-cerita yang kita buat skenario-nya, kita rangkum sendiri kita, gitu loh. Kita buat. Tidak membuktikan secara konkret kan. Nah, tapi kalau adanya benda-benda seperti ini, ada pusaka-pusaka seperti ini, kok bisa ada lah? Sekarang itu tidak ada. Kenapa orang dulu kok bisa menciptakan suatu karya-karya yang unik? Berarti kesimpulannya, garis besarnya, kepintaran, kepandaian orang sekarang itu tidak ada apa-apanya dengan kepintaran orang zaman dulu. Maka kita harus wajib menguri-nguri budaya, wajib menghargai budaya. Itu adalah wujud menghargai nenek moyang kita. Seperti itu. Makanya Om Rivo saya katakan seperti itu, jangan merekayasa dan jangan membuat suatu cerita-cerita yang tanpa adanya bukti. Nah, selama itu berkecimpung dengan saya dan ngevlog, membuat video-video dengan bukti nyata dan fakta. Seperti itu, seperti keris, pusaka, bahkan ada yang dimahari beliaunya untuk untuk dikembangkan, diuri-uri budayanya, buat koleksi gitu. Kalau masalah spiritual atau supranatural atau sebuah hal gaib yang menjadikan suatu kelebihan atau keuntungan, itu adalah bonus buat kita. Gitu loh. Itu adalah sebagian dari bonus buat kita yang berkarya, yang telah menghargai karya nenek moyang kita. Begitu menurut saya sih gitu. Jadi Pulau Jawa itu adalah pulau lumayan tua. Jadi mata uang ini berarti digunakan di sini toh untuk transaksi ya. Ada payu gitu. Zaman itu loh. Iya. Ya mungkin untuk kalau di sini, kalau saya sih menyimpulkan untuk alat tukar. Kayak dolar lah mungkin. Seperti dolar sama rupiah gitu loh. Untuk alat tukar sih. Karena apa? Ada kerjasama antara kekaisaran dengan kerajaan gitu loh. Entah kerajaan Mojopahit, entah kerajaan Jenggala, entah kerajaan Singosari, itu ada sangkut pautnya. Jadi di situ kenapa kerajaan Majapahit itu melingkupi kerajaan yang paling luas dan paling besar, bahkan terkenal paling kaya. Kan pernah dengar kan bahwasanya Majapahit itu adalah kerajaan yang paling besar juga paling kaya. Nah, kekayaan yang disebabkan banyak kesimpulan bahwasanya Majapahit itu adalah kerajaan paling kaya karena mata uangnya yang buat media tukar itu adalah emas. Siapa ada? Ada, ini mau tak paket ini. Kamu dipakai ini? Iya, tadi ada. Sebagian sisa sudah laku. Tapi ya nggak apa-apa sih, nggak dibuka, nggak masalah untuk bukti. Kalau yang ini Mas? Kalau yang ini adalah mata uang era peradaban Majapahit. Ini apa, perak? Ini perak. Lah, paling dominan itu perunggu. Perunggu justru. Jadi gini. Mata uang atau media barter seperti ini. Ini perunggu. Ada yang jenis perunggu. Ini perak. Ini perunggu. Ada yang timah juga. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan bahwasanya, nah ini sama, tapi kalau dilihat dari jenis stempelnya itu beda, dan posturnya, ketebalannya beda. Berarti ini menunjukkan era yang beda, bukan era Majapahit tapi era Jenggala kalau saya menyimpulkan. Yang ini. Jadi ini lebih dominan, lebih tua. Mirip
mirip dengan Majapahit, tapi beda postur lah. Iya. Beda postur. Nah seperti ini. Ini Kebanyakan kepeng bukan? Ini perak. Ini Ini bisa dikatakan kepeng, tapi kepeng itu ada dua, kepeng perak dan kepeng emas. Tapi ini Arab. Ini termasuk kepeng, tapi ini kepeng bukan kepeng emas, tapi ini kepeng timah, ini logamnya. Ya, ini Arab pas tulisannya. Bukan. Apa? Ini adalah simbol. Oh, simbol. Iya, simbol. Jadi bukan termasuk tulisan menurut saya. Ini adalah simbol kerajaan. Jadi simbol kerajaan itu kan ada beberapa jenis simbol. Ini pun jenis simbol. Bukan huruf Sanskerta atau huruf-huruf yang bisa diartikan atau bisa dibaca. Nggih. Ini istilah stempel kode logo. Logo. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Bedakan. Jadi kalau kecil begini jenggolo. Bukan kecil, ada yang besar juga. Oh ya? Ada yang lebih besar segini, cuma bulatnya tebelnya itu nggak sama. Kalau ini kan seperti benik. Nggih. Biasa orang-orang menyebutkan koin benik. Misalnya Kalau sebuah nama, kalau kita menamakan ini Jojor, ini Sandi, ini apa, itu hanya untuk mempermudah kita mengenal sebuah benda. Bukan nama yang asli. Kadang orang kan salah paham. Itu bukan namanya Jojor, itu namanya amulet atau namanya itu kan yang kau namakan agar kau bisa mengenal benda ini. Yang kau kenal benda ini kau menyebutnya amulet atau koin ini. Ya anggaplah karena ini mirip benik maka disebut koin benik. Ya, seperti itu. Jadi nama-nama yang kita sebutkan itu bukan nama yang konkret atau yang asli zaman dulu. Tapi kalau kepeng itu nama asli zaman dulu. Kalau kepeng itu kan satu kepeng, dua kepeng, tile kepeng itu nama asli. Seperti halnya rupiah. Iya. Ini misalnya kita beli, Mas bukumu regane piro? 7 perak misal. Berarti 1 2 3 4 5 6 7. Nilai tukar. Sudah, ini harganya. Oke. Kalau ini jadi nilai pas, tidak ada yang tidak bisa susuk kan sekarang itu uang 100 kan bisa dapat kembalian. Makanya itu adalah nilai uang. Tapi ini bukan nilai uang, tapi media barter untuk menukar suatu benda. Misalnya sapi berarti kan 30 kepeng atau 30 keping perak. Nah, kita tinggal hitung 1 2 3 sampai 30. Berarti segitu. Bukan harganya gitu, bukan. Memang segitu. Aku akan melepas istilah dengan kelasku ya, kasihlah aku 30. Nah, gitu loh. Tidak 50 aja bisa tawar menawar. Tidak 20 atau 10 aja bisa kita. Lagi butuh duit 30 lah rapopo gitu. Jadi seperti itu. Kalau ini era mana? Kalau itu era Majapahit. Nilai tukar juga. Bahannya apa Mas lagi? Itu bahannya timah. Oh ini timah. Tapi timah dulu sama timah sekarang itu beda. Timah dulu itu adalah timah tin namanya atau timah budeng. Nah kalau kita membedakan, kalau timah itu lembek memang benar, tapi bedanya timah sekarang itu bila dicuci dengan bersih itu tidak terlihat seperti meteor, kertip-kertip gitu. Tapi kalau timah dulu, media barter dulu adalah timah-timah khusus untuk alat tukar. Jadi kalau ini kita cuci pakai kimia apalah buat membersihkan ini. Kalau saya biasa pakai pembersih lantai. Jadi cepat. Ini akan terlihat seperti meteor. Kerlip-kerlip seperti perak warnanya. Tapi timah. Gitu loh. Kok gini dapatnya dari Mas Sungai? Ya ini dari sungai. Punya banyaknya dengan? Ada sih beberapa. Motivasi untuk berpikir seperti itu karena gini.
kita adalah anak cucu dari nenek moyang kita yang telah meninggalkan benda-benda yang punya nilai sejarah yang bisa dimanfaatkan. Kita bisa memaharkan dan hasil mahar tersebut bisa kita manfaatkan untuk orang yang lebih membutuhkan juga.